Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tobiasan Murlandoro dengan NIM 5243250021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python tentang perhitungan bangun datar. Program yang dibuat ini dapat menghitung luas dan keliling dari beberapa bangun datar seperti persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan trapesium. Selain digunakan untuk menghitung bangun datar, program ini juga menjadi contoh penerapan dasar-dasar pemrograman Python, seperti penggunaan variabel, input dan output, operator matematika, serta proses pengolahan data pada program. Dengan adanya program ini, proses perhitungan dapat dilakukan lebih cepat dan mempermudah pengguna dalam mendapatkan hasil secara otomatis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian codingan beserta hasil running programnya. Pada baris pertama, terdapat tulisan program 5 bangun datar. Bagian ini disebut komentar atau komen dalam Python yang ditandai menggunakan simbol pagar. Komentar digunakan sebagai penjelasan pada codingan agar lebih mudah dipahami oleh programmer maupun orang yang membaca program tersebut. Karena hanya komentar, bagian ini tidak akan dijalankan oleh Python dan tidak akan muncul pada layar output program. Kemudian pada baris ketiga terdapat codingan import math. Baris ini digunakan untuk memanggil library matematika bawaan Python yang bernama math. Library ini digunakan untuk membantu proses perhitungan matematika, khususnya pada bagian lingkaran yang menggunakan nilai pi. Selanjutnya pada baris kelima terdapat fungsi print yang digunakan untuk menampilkan judul program ke layar output. Saat program dijalankan, pengguna akan melihat tulisan program menghitung 5 bangun datar sebagai penanda bahwa program ini digunakan untuk menghitung bangun datar. Setelah itu, program masuk ke bagian pertama, yaitu persegi. Pada baris ke-7 terdapat komentar 1 persegi yang berfungsi sebagai penanda bahwa codingan setelahnya digunakan untuk menghitung bangun datar persegi. Kemudian pada baris ke-8 program menampilkan tulisan 1 persegi. Simbol garis miring N digunakan untuk membuat baris baru agar tampilan output lebih rapi. Selanjutnya pada baris ke-9 program meminta pengguna memasukkan nilai sisi persegi menggunakan fungsi input. Contohnya, sisi persegi yang dimasukkan adalah 5. Nilai tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel sisi. Fungsi float digunakan agar input dapat diproses sebagai angka desimal. Kemudian pada baris ke-10, program menghitung luas persegi menggunakan rumus sisi kali sisi. Karena contoh perseginya adalah 5, maka program menghitung 5 dikali 5 sehingga menghasilkan luas sebesar 25. Hasil tersebut disimpan pada variabel luas persegi. Setelah itu, pada baris ke-11, program menghitung keliling persegi menggunakan rumus 4 kali sisi. Karena contoh sisi perseginya adalah 5, maka program menghitung 4 dikali 5 sehingga menghasilkan keliling sebesar 20. Hasil tersebut disimpan pada variabel keliling persegi. Selanjutnya, pada baris ke-13 dan ke-14, program menampilkan hasil luas dan keliling persegi ke layar output, yaitu luas persegi sama dengan 25 dan keliling sama dengan 20. Kemudian, program masuk ke bagian persegi panjang. Pada baris ke-16 terdapat komentar 2 persegi panjang sebagai penanda bagian persegi panjang. Selanjutnya, pada baris ke-17, program menampilkan tulisan 2 persegi panjang. Pada baris ke-18 dan ke-19, program meminta pengguna memasukkan nilai panjang dan lebar persegi panjang. Contohnya, panjang yang dimasukkan adalah 9 dan lebarnya adalah 6. Nilai tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel panjang dan lebar. Kemudian, pada baris ke-21, program menghitung luas persegi panjang menggunakan rumus panjang kali lebar. Karena contoh panjangnya adalah 9 dan lebarnya 6, maka program menghitung 9 dikali 6
sehingga menghasilkan luas sebesar 54. Hasil tersebut disimpan pada variabel luas PP. Setelah itu, pada baris ke-22, program menghitung keliling persegi panjang menggunakan rumus 2 kali jumlah panjang dan lebar. Program menghitung 9 ditambah 6 sehingga hasilnya 15, lalu dikalikan 2 sehingga menghasilkan keliling sebesar 30. Hasil tersebut disimpan pada variabel keliling PP. Selanjutnya, pada baris ke-24 dan ke-25, program menampilkan hasil luas dan keliling persegi panjang ke layar output, yaitu luas persegi panjang sama dengan 54 dan keliling persegi panjang sama dengan 30. Berikutnya, program masuk ke bagian segitiga. Pada baris ke-27 terdapat komentar 3 segitiga sebagai penanda bagian segitiga. Kemudian pada baris ke-28 program menampilkan tulisan 3 segitiga. Pada baris ke-29 dan ke-30 program meminta pengguna memasukkan nilai alas dan tinggi segitiga. Contohnya, alas segitiganya adalah 12 dan tingginya adalah 6. Nilai tersebut digunakan untuk menghitung luas segitiga. Kemudian pada baris ke-31 sampai ke-33 program meminta pengguna memasukkan panjang ketiga sisi segitiga. Contohnya, sisi pertama adalah 5, sisi kedua adalah 7, dan sisi ketiga adalah 8. Semua nilai tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel masing-masing. Selanjutnya, pada baris ke-35, program menghitung luas segitiga menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Karena contoh alasnya adalah 12 dan tingginya 6, maka program menghitung 0,5 dikali 12 dikali 6 sehingga menghasilkan luas sebesar 36. Hasil tersebut disimpan pada variabel luas segitiga. Kemudian pada baris ke-36, program menghitung keliling segitiga dengan menjumlahkan seluruh sisi segitiga. Karena contoh sisi segitiganya adalah 5, 7, dan 8, maka program menghitung 5 ditambah 7 ditambah 8 sehingga menghasilkan keliling sebesar 20. Hasil tersebut disimpan pada variabel keliling segitiga. Selanjutnya, pada baris ke-38 dan 39, program menampilkan hasil luas dan keliling segitiga ke layar output, yaitu luas segitiga sama dengan 36 dan keliling segitiga sama dengan 20. Setelah itu, program masuk ke bagian lingkaran. Pada baris ke-41 terdapat komentar 4 lingkaran sebagai penanda bagian lingkaran. Kemudian pada baris ke-42 program menampilkan tulisan nomor 4 lingkaran. Pada bagian ke-43 program meminta pengguna memasukkan nilai-nilai jari-jari lingkaran. Contoh jari-jari lingkarannya adalah 10. Nilai tersebut kemudian disimpan pada variabel jari. Selanjutnya, pada baris ke-45, program menghitung luas lingkaran menggunakan rumus pi kali jari-jari kuadrat. Karena contoh jari-jarinya adalah 10, maka program menghitung pi dikali 10 dikali 10 sehingga menghasilkan luas sekitar 314,16. Hasil tersebut disimpan pada variabel luas lingkaran. Kemudian pada baris ke-46, program menghitung keliling lingkaran menggunakan rumus 2 kali pi kali jari-jari. Karena contoh jari-jarinya adalah 10, maka program menghitung 2 dikali pi dikali 10 sehingga menghasilkan keliling sekitar 62,83. Hasil tersebut disimpan pada variabel keliling lingkaran. Selanjutnya pada baris ke-48 dan ke-49, program menampilkan hasil luas dan keliling lingkaran ke layar output. Terakhir, program masuk ke bagian trapesium. Pada bagian ke-51 terdapat komentar 5 trapesium sebagai penanda bagian trapesium. Kemudian baris ke-52, program menampilkan tulisan nomor 5 trapesium. Pada baris ke-53 sampai 57, program meminta pengguna memasukkan nilai sisi atas, sisi bawah, tinggi, dan 2 sisi miring trapesium.
Contohnya, sisi atas trapesiumnya adalah 7, sisi bawahnya 13, tingginya 5, dan kedua sisi miringnya masing-masing 6. Semua nilai tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel masing-masing. Kemudian, pada baris ke-59, program menghitung luas trapesium menggunakan rumus setengah kali jumlah sisi atas dan sisi bawah, lalu dikali tinggi. Karena contoh sisi atasnya adalah 7, sisi bawahnya 13, dan tingginya 5, maka program menghitung 7 ditambah 13 menjadi 20, kemudian dikali 5 menjadi 100, lalu dikali 0,5 sehingga menghasilkan luas sebesar 50. Hasil tersebut disimpan pada variabel luas trapesium. Setelah itu, pada baris ke-60, program menghitung keliling trapesium dengan menjumlahkan seluruh sisi trapesium. Karena contoh sisinya adalah 7, 13, 6, dan 6, maka program menghitung semuanya sehingga menghasilkan keliling sebesar 32. Hasil tersebut disimpan pada variabel keliling trapesium. Selanjutnya, pada baris ke-62 dan ke-63, program menampilkan hasil luas dan keliling trapesium ke layar output, yaitu luas trapesium sama dengan 50 dan keliling sama dengan 32. Dan terakhir, pada baris ke-65, program menampilkan tulisan program selesai sebagai tanda bahwa seluruh proses perhitungan telah selesai dijalankan. Setelah itu muncul tulisan kode execution successful yang menunjukkan bahwa program berhasil dijalankan tanpa error. Dari keseluruhan program ini dapat dilihat bahwa Python mampu menerima input dari pengguna, memproses data menggunakan rumus matematika, lalu menampilkan hasil perhitungan secara otomatis. Program ini juga menunjukkan penerapan dasar-dasar pemrograman seperti penggunaan variabel, input dan output, operator matematika, serta proses pengolahan data dalam pembuatan program sederhana. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai program perhitungan 5 bangun datar menggunakan bahasa Python. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih.